Masa bisa sebuah seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alimin ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, wabil khusus ternyata ini teman lama Habib. Saya antum undang nonton film Sajadah Ka'bah. Nah, Sajadah Ka'bah sama Haji Nuri. Masya Allah. Duduk bareng gitu aja. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Sebelum saya cerita tentang seni, ini se-Indonesia, sedunia tahu apa yang selama ini saya utarakan di podcast Roma Irama, yaitu terutama tentang polemik nasab. Ya. Dan yang selalu saya tekankan di awal, Bismillahirrahmanirrahim, tanpa kebencian, tanpa kepentingan. Itu selalu saya tekankan. Illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baru saya cerita bla 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 bla. Nah, kemudian selanjutnya pada endingnya selalu saya katakan bahwa goal dari semua ini adalah semua pihak harus muhasabah. Selanjutnya kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi goalnya ukhuwah Islamiyah. Masya Allah, tabarakallah. Memang kadang-kadang ya, saya seringkali di podcast itu antum mungkin lihat. Siap nonton, nggak pernah enggak. Nangis-nangis. Saya sering meneteskan air mata. Kenapa? Ada satu realitas yang luar biasa. Ada satu kondisi yang luar biasa. Padahal saya berulang kali mengatakan Habib Rizik, Habib Ali Kuita, Habib itu sahabat gue semuanya. Ternyata termasuk beliau. Masya Allah. Ya, beliau waktu idaman. Saya datang Bukan. pertama kali pembukaan. Pakai jaket gitu. Pakai itu beliau apa? Hadrah beliau. Ya, Masya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka saya pun selalu berkata, tolong koreksi saya di dalam podcast-podcast saya. Tidak ada hal lain illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ila. Oke, Beb. Ana uhibbukum. Jazakumullah khair. Uhibbukum fillah. Aja mama. I love you full. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Selanjutnya sesuai dengan apa tadi sahabat saya ini, siapa, Saifuddin.
saya minta bicara katanya tentang berdakwah dengan seni. Jadi gini dulu Bib, saya dulu pernah mendapat satu keresahan di dalam bermusik, berfilm. Apa keresahan anak? Bahwa kok kenapa sih main musik ini selalu mesti ada khamar, Betul. ada tarikus shalah, ada pergaulan bebas dan sebagainya. Ini orkes Melayu zaman dulu, pemain-pemain itu banyak habaib. Z Syahab. Z Syahab, pemain suling Syahabuddin Syahab, Pak Ketua Chandra Leka, siapa Alatas itu, Umar Alatas, Muhsin Alatas, Yi Albar. Jadi para habaib ini dulu banyak seniman. Ya, bareng-bareng kita nyanyi bareng, joget bareng, syarab bareng. Ya Allah. Jadi luar biasa pertemanan saya dengan para habaib ini, luar biasa. Makanya ketika saya bicara tentang polemik ini nggak anti-hentinya air mata saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Musami, saling memaafkan karena Allah. Masya Allah. Ya. Amin, Masya Allah. Jadi kita ingin mencapai satu ukhuwah yang murni. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Baik, kita tinggalkan itu. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita semua. Amin. Agar kita sampai pada satu titik ukhuwah Islamiyah. Saya dulu ada keresahan. Kok kenapa main musik mesti mabuk? Main musik mesti tarikus shalah. Maka saya bikin dulu lagu apa tuh? Merah Santika. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ada cukup. Suara itu dari lahir. Kita mau utek-utek bagaimana, kok jelek-jelek aja dah. Jadi dulu memang begitu ya. Nah itulah akhirnya menjadi keresahan saya. Akhirnya setiap sholat saya berdoa, ya Allah, seandainya seni ini memperlebar jalanku ke neraka, tolong cabut bakat seni saya. Tapi seandainya seni ini bisa membawa kepada keridhaanmu, bimbing saya ya Allah. Berikan saya hidayah, tuntun saya. Kalau enggak, cabut bakat seni saya ini. Itu doa saya selalu di dalam apa? Ketika akhirnya berproses pada 13 Oktober tahun 73, soneta saya dirikan tahun 70, Beb. Tahun 73, 13 Oktober saya deklarasikan soneta The Voice of Muslim. Saat itu saya kumpulkan formasi soneta 8 orang waktu itu. Mulai hari ini no drunk, no tarikus shalah. Kita akan bermusik fisabilil haq, fisabilillah. Enggak ada lagi maksiat. Siapa yang setuju, jawab tangan saya. Tab 8 orang Al-Fatihah. Itu terjadi 13 Oktober tahun 73. Nah saat itulah saya mulai berdakwah dalam musik. Kemudian dakwah saya yang pertama di pentas musik, Beb, mengucapkan Assalamualaikum. Allah. Dulu orang main musik nggak ada Assalamualaikum, nggak ada. Nggak ada. Jihad saya di musik pertama kali mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sandal lumpur naik. Disambitin nih. Dilemparin. Karena itu merupakan
satu Perjuangan. buat ucapan saat itu tabu diucapkan di Iya. pentas-pentas hiburan. Kemudian langkah kedua, qala Nabi SAW, iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla hanun, ghinaka qabla faqri, wa farwa khuzra. Tahap ketiga, saya baca suratul Al-Ikhlas. Al-Ikhlas selama ini dihafal oleh semua umat Islam, bahkan sampai anak kecil tahu Al-Ikhlas. Tetapi tidak ada seorang pun yang pernah mensosialisasikan makna Al-Ikhlas di Indonesia. Tidak pernah ada. Maka saat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim saya ingin sosialisasikan ini apa arti suratul Ikhlas. Saya tahu akan mendapat serangan, tapi Bismillah. Ini kalimat tauhid yang harus sampaikan kepada bangsa Indonesia. Masya Allah. Nah, begitu keluar lagu La ilaha illallah, ramai itu media. Waktu itu belum ada TV apa tuh, sosial media. belum ada medsos, belum ada, baru majalah koran. Hujatan, Roma Irama mendendangkan Quran, Roma Irama menjual ayat, bla bla bla, dihujat habis. Akhirnya dia dipanggil sama MUI. Waktu itu ketuanya Kiai Haji Ghazali Ismail, astagfirullahaladzim, Syukri Ghazali, Kiai Haji Syukri Ghazali. Kantornya di Masjid Agung Kebayoran. Waktu itu kantor MUI di sana. Dipanggil saya, dikumpulkan para ulama, dikumpulkan wartawan. Saya dengar Bang Haji mendendangkan Al-Quran. Coba lagu apa itu? Saya putar. Pertama ada suara efek angin. Saya baca suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru masuk musik, bam 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 bararam, dam 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 dararam, katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini saya putar di sana. Lalu begitu kiai mendengar, para ulama mendengar, oh kalau yang begini bagus, makanya bikin yang banyak. Itu Puluh bukti memang. awal dari dakwah dalam musik. Jadi saya didukung oleh MUI, langsung semangat lah berdakwah dalam musik. Nah, ketika astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kullu minallah, semua hidayah dari Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maka berlanjutlah dakwah dalam musik macam-macam. Ada keramat, ada ghibah, ada hari kiamat, bla bla semuanya. Tiba-tiba Amerika Serikat mengundang saya, yaitu University of Pittsburgh, mengundang untuk melakukan International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Luar biasa. Amerika Serikat, negara liberal, mau tahu apa efektivitas dakwah dalam musik. Sampai dia buat judulnya itu International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia.
Saya diundang, ada 9 negara di sana. Kemudian saya buat paper. Paper saya judulnya Music is a medium for information, communication, education, unity, even dakwah. Saya ceritakan bahwa the power of music can change character of human beings. Nah, untuk itu saya buktikan berdasarkan observasi saya. Observasi saya ada di sini, ada Forza, Fans of Roma and Soneta. Antum tahu Forza? Tahu banget. Jangan-jangan dia Forza juga. Iya, pasti itu. Fans of Roma and Soneta itu kalau menurut Asia Globe, majalah musik Asia, itu fans Roma tuh 25 juta. Kata mereka, bukan kata gue. Tapi yang struktural itu berseragam, terikat oleh aturan organisasi, diantaranya 4B. Harus beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berloyalitas. Nah, ini Saifuddin, dia ketua Forza Sumatera Selatan. Dr. Saifuddin, beliau membuat, ya, dia membuat disertasi Bib, judulnya tentang apa? Nilai pendidikan dalam lirik-lirik lagu dangdut Roma Irama. Masya Allah. Disertasi dokternya dari situ, ya. Nah, saya mendengar dari Forza, Bang Haji, dulu saya suka main judi. Begitu mendengar lagu judi, saya nggak lagi main judi, Bang Haji. Bang Haji, saya dulu suka minum. Begitu dengar ini, saya nggak minum lagi, Bang Haji. Bang Haji, dulu saya suka kurang ajar sama ibu saya. Begitu saya dengar lagu Keramat, nggak berani lagi saya kurang ajar sama ibu. Bla 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 bla. Sampai ketika saya syuting di Surabaya menggapai matahari dalam rangka istirahat, saya jalan di satu restoran, Beb. Ada seorang datang menemui saya, face-nya oriental, bawa tas, tampan. Begitu lihat saya, "Are you Mr. Roma?" Saya katakan, karena di bahasa Inggris, saya bahasa Inggris. Ya sayang. Saya berdiri, langsung dipeluk sama dia. Masya Allah. "You are my teacher." Saya katakan, "How can you say it like that?" Ternyata Bang Haji, seluruh perjalanan hidup saya terinspirasi dari lagu-lagu Anda. Wallahil azim, wallahil azim. Ini ucapan seorang, saya dibilang saya dosen bahasa Inggris di Universitas Erlangga, Surabaya. Coba ente boleh cek di Erlangga, Universitas Erlangga, Surabaya. Siapa itu dosen bahasa Inggris ketika tahun itu, tahun ada film Menggapai Matahari itu tahun berapa saya lupa itu. Cari tahun 87 dosen bahasa Inggris di Universitas Erlangga itu siapa? Karena waktu itu saya nggak tanya namanya. Sampai saya bilang Bang Haji sama teman-teman saya, kalian harus dengar soneta. Subhanallah, ini saya tulis dalam paper saya, Bib. Saya tulis dalam paper saya bahwa ada testimoni seperti ini. Nah, jadi ternyata the power of music can change character of human beings. Di situ saya yakin, subhanallah, ternyata berdakwah dengan seni itu ternyata, astagfirullahaladzim, itu efektif, sangat efektif. Tetapi banyak orang tanya sama saya, Bang Haji, termasuk Ridho Roma misalnya, Vicky Roma, anak saya tanya, "Pak, bagaimana sih dakwah dalam musik?" I can tell you about that. Itu nggak ada rumusnya, karena itu feel, itu given, itu hidayah. Yang pasti lagu dakwah itu bukan lirik-lirik yang baik, terus kamu iringi dengan musik, bukan.
itu bisa terjadi anti dakwah. Jadi syarat dakwah dalam musik itu pertama amalkan kalimatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun khabura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kamu harus bisa melakukan apa yang kamu ucapkan. Kamu ngomong tentang ayo sholat, kamu nggak sholat. Ayo jangan minum, kamu tukang mabuk. Ayo jangan berzina, kamu berzina. Kabar maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Pertama itu. Jadi jangan memberi nasihat, tapi jadilah teladan. Jangan ngomong nasihatin orang, tapi jadilah teladan. Siapapun bisa bikin lirik dakwah, siapapun bisa. Tapi apakah efektif atau tidak, it's depend on tadi. Kalau sekedar bikin musik dakwah yang formality, semua bisa. Nah, Habib Ahmad bisa. Semua kita bisa. Tapi bagaimana yang dia sampai kepada hati, yang bisa efektif, bisa powerful, membentuk manusia. Itu tadi pertama syaratnya. Yang kedua, bagaimana Anda membuat lirik, kemudian melakukan satu harmonisasi dengan notasi. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, jiwa ragamu dari. Harus lirik sama notasi sama beat itu harmoni, senyawa, kawin. Baru dia punya daya sentuh yang kuat. Baru dia punya daya sentuh yang kuat. Kalau tidak, Bang Haji satu dong. Yang kalau kehilangan itu baru terasa. Sedikit. kalau sudah tiada baru terasa. Itu saya ingat Umi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi seperti itu. Nah, Amerika mengundang saya karena dia lihat tagline saya. Saya telah tersosialisasi tagline Roma, music is not just for fun, but it has a responsibility to God and human beings. Hal itu muncul, tagline itu muncul ketika saya menjadi perwakilan Indonesia untuk acara WOMEDS, World Music and Dance di Tokyo dan Yokohama. Jadi di situ ada 24 negara, Bib, Masya Allah. di Tokyo dan Yokohama. Dari seluruh negara itu, Indonesia, saya jadi delegasi dari Indonesia waktu itu. Tahun berapa saya lupa, Anda ingat Din? WOMED, World Music in Indonesia. Oke, nggak ingat ya. Ketika saya tampil di Tokyo, ada seorang rektor Universitas Tokyo bertanya kepada saya, Mr. Roma, kok lagu Anda ini bermuatan sosial, politik, bahkan religi? Itu secara spontan saya katakan, because music is not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings. Nah, jadi dari sini maka Amerika mengundang saya. Dia mau tahu seperti apa powerful music, the power of music can change, bisa buat dakwah itu seperti apa. Subhanallah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahalazim. Ini kepanjangan saya ngomong Kiai. Ya Allah, lanjut, senang gitu, senang. Ini baru Mogadima, belum, masya Allah. Belum yang film Nada dan Dakwah tuh, itu belum. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nah saya katakan bahwa ini minallah, murni minallah, saya hakul yakin ini minallah. Kenapa saya katakan begitu? Pernah satu saat saya datang ke seorang kiai sepuh di Madura. Saya lupa itu entah di Bangkalan, entah di Sumenep, di mana lupa kotanya. Tapi waktu itu antara tahun 70 tahun 80. Saya datangi kiai itu nggak berani siang-siang, sore-sore dikeroyok santri saya. Saya datang jam 2 malam, pakai baju tidur, nggak sopan juga waktu itu. Masya Allah. Ini cerita pernah saya ceritakan, bisa ulangi sini dengan ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Wastaghfirullahalazim. Saya datang pada suatu malam, kiai itu baru tahajud. Kiai nun sewu, mohon bimbingan. Memang saat itu saya tengah mempelajari tasawuf. Tangan saya nggak pernah lepas dari tasbih 33 itu. Kalau Anda lihat tasbih 33 itu made in Roma Irama itu. Ya. Dulu tasbih 99, nggak ada tasbih 33. Kalau ada tasbih 33 itu made in Roma Irama. Dan anak pernah dikasih sama antum yang 33 depan almarhum Zainuddin MZ. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai sekarang masih ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, itu dulu saya jarang ngomong, zikir dulu. Lagi mendalami tasawuf Imam Al-Ghazali, zikir. Satu saat saya datang ke kiai itu, Kiai non sewu, mohon bimbingan. Alhamdulillah selama astagfirullah, nggak apa ceritanya Bib, nggak apa ceritanya. Nggak apa-apa, Bismillah. Nggak apa Kiai. Nggak apa-apa. Siap. Kiai izin saya bilang, selama ini alhamdulillah tahadduts bin ni'mah bi'inayatillah, saya hampir nggak pernah lepas zikir Pak Kiai. Bahkan ketika saya berjima dengan istri, nggak lepas Allah dari pikiran saya. Bahkan ketika saya loncat-loncat di pentas, nggak lepas Allah dari saya. Kontak terus. Tapi ada satu momen Kiai, yang saya tuh lupa sama Allah, lepas. Kapan itu? Waktu bikin lagu Kiai. Saya kalau bikin lagu cuma Bismillahirrahmanirrahim. Dulu tahun 70-an. Setelah selesai, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana Kiai supaya ketika bikin lagu saya nggak ingat, nggak lepas Allah? Ya sudah, serahkan saja Allah yang bikin lagu, jangan kamu. Mantap itu. Itu jawaban beliau. Ketika 20 tahun kemudian kurang lebih, saya berada ketika menuju, waktu itu bulan Ramadan, saya lagi duduk di tepi danau kecil di Pasar Minggu. Di Islam ada di film center itu, Pasar Minggu ada di bawah itu. Menunggu waktu adzan maghrib berbuka puasa. Saya biasanya dulu bawa Quran kecil, belum ada HP begini, belum ada dulu. Bawa Quran kecil, kalau santai duduk saya buka Quran, saya baca-baca sambil nunggu adzan. Di situ saya dengar lagu-lagu dakwah saya di bawah angin. Entah orang putar di mana, ada lagu karamat, lagu ghibah, lagu kiamat. Saya menangis. Ya Allah, apakah itu karya saya? Masa bisa sebuah seperti itu? Apa iya itu lagu saya? Ya, saya menangis. Ya Allah, indah sekali.
Daya magisnya begitu kuat ya Allah. Emang gue yang bikin. Kemudian saya ingat ucapan kiai itu. 20 tahun yang lalu, kiai itu pernah bilang, udah, serahkan saja Allah yang bikin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu bahwa itulah astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Saya cuma menceritakan apa yang saya alami. Na'udzubillah daripada riya'un nas. Semoga ini bukan bagian dari semua minallah, kullu minallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya cuma ingin menceritakan kebesaran Allah. Saya ingin menceritakan kekuasaan Allah, keluar biasa Allah, keindahan Allah. Kadang-kadang saya mendengar lagu yang bukan lagu cinta. Seperti saya dengar misalnya lagu Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tabir kepalsuan. Saya dengar tabir kepalsuan. Mohon maaf, saya lagi mau mandi, saya putar lagu. Itu saya nangis gerung-gerungan, Bib. Wallah. Saya merangkak dari kamar mandi sampai tempat tidur. Kenapa? Kok itu musiknya, itu liriknya, padahal bukan lagu cinta, bukan lagu dakwah. Wahai angin pengembara, terbangkan tirai penghalang di hatinya. Wahai burung duta suara, dendangkan lagu untuknya tentang cinta, agar hiraukan hatiku yang lara. Itu syair luar biasa, musiknya luar biasa. Gue gak yakin kalau gue yang bikin. Maka saya menangis sampai ke tempat tidur, sampai merangkak. Nangis gerung-gerungan pada lagu cinta. Lagu cinta. Kayak gitu. Ini udah kelamaan yang ngomong nih. Enak ini, Masya Allah. Belum, ini kan baru setengah muqaddimah ya. Masih ada panjang. Ini mereka ketemu antum ke rumah juga nggak bakal ketemu nih. Ya. Ya. Jadi, Masya Allah, kita berdoa kepada Allah SWT agar kita disambungkan kembali oleh Allah SWT. Amin. Masya Allah, berdamaikan Allah. Amin ya Allah. Amin. Damaikan kami ya Allah, damaikan kita ya Allah. Jadi astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nggak ada yang bisa saya ucapkan kecuali ini memang kehadiran kita di sini, itu keputusan Allah SWT. Semoga juga apa yang saya ucapkan adalah dari Allah SWT. Dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah SWT agar malam ini Allah memberikan hidayahnya, taufik kepada kita semua, agar terjadi yang terbaik untuk umat Indonesia ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana
ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Sebagaimana biasa, saya ingin menyapa teman-teman dari Forsa, Fans of Roma and Soneta, kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia, juga Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, kemudian PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, juga pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, PIN, Perisai Idaman Nasional, dan juga Klaners, seluruh permisa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kali ini bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Saya bincang-bincang sendiri nih. Dalam rangka mengklarifikasi ya, kehadiran saya di PBNU pada tanggal 18 Februari malam yang lalu, di mana terjadi banyak gorengan-gorengan. Yang namanya gorengan ini, kalau minyaknya kurang bagus, bisa merusak kesehatan. Tapi begitu ya kalau gorengan berita ini, kalau niatnya kurang bagus, bisa merusak situasi sosial kemasyarakatan. Baik, saya ingin menjelaskan kronologi tentang ceramah saya di PBNU. Seperti apa sebenarnya? Karena ada berita bahwa Rhoma Irama sudah bertobat tentang Ba'alawi, bahwa Rhoma Irama sudah mohon ampun kepada Ba'alawi, bahwa sudah mengakui Ba'alawi keturunan Rasulullah. Tidak seperti itu. Ya. Rhoma sampai detik ini masih dalam keyakinan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun undangan PBNU itu adalah saya diundang oleh seorang teman untuk menghadiri undangan itu. Katanya adalah dalam rangka memberikan tausiah di hadapan para mubaligh NU tentang bagaimana dakwah dalam musik. Oke, begitu saya datang ke PBNU, biasa seperti biasa disambut oleh pengurus. Masuklah ke ruangan ke aula. Nah, ini kejutan yang pertama, tiba-tiba di sana ada satu sosok Ba'alawi. Ada seorang Habib dengan jubah putih gitu. Ini kejutan pertama. Loh, kok nggak dikonfirmasi sebelumnya gitu kan? Bahwa akan ada penceramah dari Ba'alawi. Ini kejutan pertama. Begitu saya naik ke panggung, kejutan kedua terjadi. Ternyata Ba'alawi ini teman lama saya. Yang namanya Habib Muhammad Syahab. Masya Allah, beliau ini teman lama, teman karib, sahib karib. Pernah berjuang sama-sama di Partai Idaman dulu. Beliau mensupport Partai Idaman, diantaranya ketika kita mengadakan deklarasi idaman di Tugu Proklamasi ya, beliau nyumbang hadroh. Saya minta memang hadroh. Itulah Habib Muhammad. Ya, tentunya terjadilah satu keharuan yang luar biasa. Ketemu sahabat lama, teman lama, Masya Allah, indahnya pertemuan itu. Namun di balik pertemuan yang mesra itu ada satu hal yang mengganjal, adanya polemik kan gitu ya. Coba Anda bisa bayangkan nggak nih? Kami berdua tentunya, beliau juga
tengah menghadapi polemik yang dilakukan oleh Rhoma Irama nih. Bahwa Rhoma Irama tidak mengakui Mbak Halwi sebagai turunan Nabi. Tiba-tiba ketemu dua orang sahabat ini. Bayangin bagaimana psikologi kita tuh. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Dan beliau sebagai penceramah pertama, kira-kira yang diceritakan bagaimana pengalaman beliau dengan Rhoma Irama, tentang idaman, tentang nonton film Sajadah Ka'bah pertama Kiai Zainuddin MZ, pertemuan dengan Masya Allah, macam-macam sejarah pertemuan kita, pertemanan kita. Luar biasa. Dan ketika saya berbicara, saya awali dengan bahwa dalam podcast saya tentang polemik nasab, berkali-kali saya utarakan tanpa kebencian, tanpa kepentingan. Illa perintah Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu yang saya utarakan. Nah, selanjutnya saya menyampaikan dakwah tentang bagaimana berdakwah dengan musik terus sampai akhir. Dan diakhiri dengan foto bersama dengan penuh keharuan bersama, khususnya dengan Habib ini disaksikan oleh banyak media, banyak saya lihat orang cetret. Gue sih udah mikir nih, ini masih rame nih, gitu kan. Gorengannya bakal rame nih, gitu kan. Saya udah prediksi juga, ternyata benar. Pemirsa, maksud saya begini, bahwa sampai saat ini saya masih berkeyakinan, nggak berubah, bahwa saudara kita klan Ba'alawi memang bukan turunan Nabi. Memang dasarnya dari ini, ulama Nusantara menggugat nasab palsu dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sebelumnya beliau menulis kronik perjalanan ilmiah tentang nasab palsu Ba'alawi. Kemudian ini juga saya baca dari Rabithah Alawiyah, ya, risalah tentang Ahlul Bait dan nasab Ba'alawi. Nah, jadi sampai detik ini banyak tokoh-tokoh ulama yang punya kaliber nasional, nggak usah saya sebut namanya ya. Di antaranya ada yang bilang bahwa di Tarim itu nggak diaspal, dibiarkan pasir begitu. Bukan Yaman tidak punya uang, tetapi untuk melindungi jejak kaki para wali yang begitu banyak di Tarim. Ini astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi klaim-klaim mereka, pengakuan-pengakuan para ulama, tokoh-tokoh ini ya, tidak mencerdaskan dan tidak meyakinkan, tidak merubah keyakinan saya. Bahkan terakhir ada seorang tokoh NU, seorang Gus, memberikan penjelasan tentang sejarah Ba'alawi, juga tidak merubah keyakinan saya dan keyakinan orang banyak. Karena setelah Kiai Haji Imaduddin Utsman mengadakan penelitian, disusul oleh Kiai Haji Nur Ihya, meneliti juga, disusul dengan Kiai Haji Alawi Al-Bantani, meneliti juga, disusul oleh Kiai Haji Ubaidillah, tapi non Ba'alawi, dari UIN Semarang, meneliti juga. Ya, dan banyak lagi Kiai Haji Mustamar meneliti juga. Semuanya penelitian mereka ternyata sinkron, bukan copy paste dari Kiai Haji Imaduddin.
masing-masing meneliti dan sinkron penelitian mereka. Yaitu secara ilmu nasab dan ilmu sejarah dari abad keempat, 5, 6, 7, 8 Hijriah, anaknya Ahmad bin Isa itu cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Baru pada abad 9 akhir muncullah anak yang keempat, yaitu Ubaidillah, tasghir daripada Abdullah, anak Ahmad bin Isa. Di mana Ubaidillah ini tidak tercantum sepanjang abad 4, 5, 6, 8, tiba-tiba muncul. Ini satu hal yang belum bisa dibantah oleh mereka. Dalam kitab bantahan Rabithah Alawiyah yang ditulis oleh Hanif Alatas, bahwa kebenaran satu nasab tidak perlu kitab sezaman. Ini dalil mereka. Cukup zuhrah was istifadah, zuhrah was wal istifadah, termasyhur dan viral, cukup, tanpa harus ada kitab sezaman. Nah, tentunya ini yang membuat kita kurang yakin ya. Ditambah lagi sampai detik ini belum ada yang mengcounter secara biologi, yaitu penelitian daripada Dr. Sugeng Sugiharto yang menyatakan bahwa klan Ba'alawi ini haplogrupnya G. Dalam penelitian dari satu agen DNA, yaitu familytree.dna.com, 183 kaum Ba'alawi di Yaman dan sebagian di Indonesia ternyata haplogrupnya G. Sementara haplogrup Rasulullah SAW adalah J1. Ini tidak terbantahkan sampai sekarang. Bahkan sebelum ada polemik, kita tahu sendiri bahwa sahabatku yang saya cintai banget, Muhammad Rizik Syihab, barangkali kalau saya ketemu sekarang pasti kayak Habib Muhammad kemarin tuh, gue peluk-pelukan, tangis-tangisan pasti. Karena kita sahabat, bukan teman asal teman, sahabat. Cintanya sampai menusuk ke hati. Kalau ketemu Rizik Syihab pasti gue perangkulan, gue tangis-tangisan. Jangan-jangan gue tabuk-tabukan pipi kali. Nah, tetapi Masya Allah, kulil haqqa walau kana murra. Saya harus mengatakan yang benar walaupun itu pahit. Masya Allah. Ini beliau sahabatku dulu bilang sebelum ada polemik. Ini ada rambut Nabi nih. Ayo tes DNA. Gitu kan. Nanti ketahuan tuh yang DNA Nabi kemana kalau zuriyah palsu. Ayo tes. Begitu ada polemik, mantunya mengcounter statement mertuanya, haram tes DNA. Inilah yang menambah keyakinan kita bahwa memang mereka bukan turunan Nabi. Bukan turunan Nabi. Juga secara filologi oleh Profesor Menahem Ali. Secara filologi, sejarah peradaban manusia dari data eksternal, memang ternyata orang Yaman itu bukan orang Arab. Sementara Rasulullah adalah Arab. Nggak nyambung kalau Ba'alawi ini, yang orang Yaman ini turunan Nabi. Jadi dari berbagai kitab Imaduddin dan para kiai yang lainnya, itu tidak terbantah oleh kiai-kiai yang membela Ba'alawi. Dari sisi ilmu biologi DNA juga nggak terbantah, filologi nggak terbantah. Nah, lalu apa sih goalnya kita berpolemik ini? Tentunya kita ingin, ya Allah, bersahabat kembali. Saya Roma Irama ingin bersahabat kembali dengan Muhammad Rizik Syihab, Ali Kuitang, Ali
Zaki, kepada Sekhan. Masya Allah teman-teman gue semua itu sahabat banget. Rindu saya kepada mereka. Itu di hati saya mereka ini. Lalu dengan polemik ini bagaimana? Makanya saya selalu mengatakan motif saya adalah tawassau bil haq. Menjalankan perintah Allah untuk mengatakan yang benar. Nah, saya katakanlah ini. Ini loh sahabatku, ya. Menurut ilmu sejarah nggak nyambung loh kamu. Menurut ilmu DNA nggak nyambung loh. Filologi nggak nyambung loh. Coba yuk kita introspeksi. Kita muhasabah. Kenapa? Ini sanksinya berat nanti di akhirat. Sanksinya berat di akhirat. Bahwa nasab itu nggak ada artinya. Seandainya benar nih. Kalian turunan Nabi seandainya benar. Nggak ada artinya ternyata. Berkali-kali dinyatakan dalam Al-Quranul Karim. Seperti qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum. Yawma idzin wa la yatasaalun. Nanti setelah trompet sangkakala dibunyikan, fala ansaba bainahum, enggak ada lagi masalah nasab di antara mereka. Enggak ada artinya lagi nasab. Wala yatasaalun, dan mereka tidak akan bertanya, lu anak siapa, anak si cucu, enggak ada. Fala ansaba bainahum, enggak ada masalah nasab di antara mereka. Yang ada inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karena itu istri Nabi Lut masuk neraka. Padahal istrinya Nabi. Bapaknya Nabi Ibrahim masuk neraka, Azar. Padahal bapaknya Nabi. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, masuk neraka. Padahal anak kandungnya. Sampai ketika Nabi Nuh teriak-teriak sama Allah, ya Allah itu anakku. Karena tidak sefrekuensi. Innahu laisa min ahlik. Dia bukan dari ahlimu. Masya Allah. Jadi seandainya nasab tersambung pun nggak ada artinya. Seandainya nggak tersambung, terus diaku-akuin, nah ini yang berat. Udah nggak nyambung, kita mengerti, kita telah mendengar berita-berita tentang informasi ini, tapi kita kekeh masih tetap. Ini yang berat, saudaraku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Wa ulaika lahum 'adzabun 'azim." Janganlah kalian menjadi orang yang suka bertengkar, bercerai-berai setelah datangnya berita yang nyata. Wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Mereka akan dapat azab yang pedih kalau enggak objektif gitu loh. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, man da'a ila ghairi abi fa huwa ya'lamu anhu ghairi abi al jannatu haram. Barang siapa yang mengakui seorang ayah yang dia tahu itu bukan ayahnya tapi diaku-aku, maka surga haram. Apalagi ngaku-ngaku cucu Nabi, keturunan Nabi. Padahal dia tahu bahwa itu bukan turunan Nabi. Masya Allah. Surga haram. Nah, maksud saya, wahai sahabatku, coba ini direnungkan. Coba kita muhasabah. Yuk kita lihat. Ini ada koreksi nih. Ada kritik nih. Ini ada hadis, ada ayat.
Ada DNA, tes DNA yuk, ayo. Biar kita tahu siapa kita. Biar kita yakin, oh gue turunan Nabi, atau oh gue bukan. Ayo tes DNA. Demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Itu kan yang sebetulnya kiai-kiai ini bukan karena jahat. Kita ini bukan jahat, bukan benci, bukan. Oleh karena itu, istri Nabi Lut masuk neraka. Padahal istrinya Nabi. Bapaknya Nabi Ibrahim masuk neraka, Azar. Padahal bapaknya Nabi. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, masuk neraka. Padahal anak kandungnya. Sampai ketika Nabi Nuh teriak-teriak sama Allah, ya Allah itu anakku. Karena tidak sefrekuensi. Innahu laisa min ahlik. Dia bukan dari ahlimu. Masya Allah. Jadi seandainya nasab tersambung pun nggak ada artinya. Seandainya nggak tersambung, terus diaku-akuin, nah ini yang berat. Udah nggak nyambung, kita mengerti, kita telah mendengar berita-berita tentang informasi ini, tapi kita kekeh masih tetap. Ini yang berat, saudaraku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Janganlah kalian menjadi orang yang suka bertengkar, bercerai-berai setelah datangnya berita yang nyata. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Mereka akan dapat azab yang pedih kalau enggak objektif gitu loh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan, "Man da'a ila ghairi abi, fahuwa ya'lamu anhu ghairi abi, al jannatu haram." Barang siapa yang mengakui seorang ayah yang dia tahu itu bukan ayahnya tapi diaku-aku, maka surga haram. Apalagi ngaku-ngaku cucu Nabi, keturunan Nabi. Padahal dia tahu bahwa itu bukan turunan Nabi. Masya Allah. Surga haram. Nah, maksud saya, wahai sahabatku, coba ini direnungkan. Coba kita muhasabah. Yuk kita lihat. Apatah lagi. Saya harus mengatakan oknum ya. Saya harus mengatakan oknum. Banyak oknum Mbak Alawi. Kalau banyak bukan oknum. Oke, saya mengatakan oknum. Yang membelokkan sejarah NU. Katanya NU didirikan oleh Habib. Membelokkan sejarah Wali Songo. Membelokkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sampai ada ucapan-ucapan, kalau nggak ada habaib, Indonesia belum merdeka. Ba'alawilah yang memerdekakan Indonesia. Pahlawan Indonesia semuanya adalah Ba'alawi. Maka Indonesia milik Aulia Tarim. Nah ini kan menyakitkan. Menyakitkan. Ya sahibi, ini pembohongan luar biasa. Ini harus dihentikan. Jadi ada satu agenda. Apalagi yang sahabatku ini mau bikin Indonesia bersyariah. Astagfirullahaladzim. Kita berantakan Indonesia ya jadinya. Ya. Coba ini sadari. Pancasila itu, dari mana 5 sila ini adalah semua nilai-nilai Islam.
Ada ekstrem kiri, ekstrem kanan yang mencoba merubah Pancasila. Misalnya ekstrem kiri, bagaimana komunis memberontak tahun 48 di bawah Musso. Yang konon juga Bahlawi. Aidit yang konon juga Bahlawi. Tahun 65 berontak, gagal. DITII berontak ingin mendirikan Darul Islam, negara Islam, juga gagal. Permesta mau mendirikan negara Islam, juga gagal. Kemudian banyak lagi upaya-upaya itu. Tapi artinya apa? Dengan gagalnya itu semua, ini indikasi bahwa Allah meridhoi dasar negara Pancasila yang memang Islami. Ayo kita bersatu di bawah negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila. Jangan ada obsesi lain. Nah, jadi goalnya adalah harus wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Itu. Mengenai polemik ini, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesama orang beriman ini saudara. Maka damaikanlah. Yuk saya sangat membuka hati, berulang-ulang saya katakan enggak ada benci, enggak ada dendam. Yang ada saya harus mengatakan ini loh. Yuk kita lihat sama-sama ini loh. Kamu tuh bukan turunan Nabi. Faktanya ini. Kalau kita fair kan enak. Masa bukan turunan Nabi? Coba buktiin. Oh iya benar. Inna akramakum indallah atqakum. Takwa itu yang menjadi ukuran di sisi Allah. Berkali-kali Nabi mengatakan al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Surga buat orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Neraka buat orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Bani Hashim Quraisy. Turunan Nabi, anak Nabi. Diceritakan Al-Quran itu masuk neraka illa bitaqwa, kecuali takwa. Oke, temanku para Bahlawi, para habaib, Masya Allah, yuk. Kita introspeksi, muhasabah. Kalau saya salah, koreksi. Kita diskusi. Tapi diskusi tentang nasab ini udah terang benderang sebetulnya dari buku-buku ini. Dari ulama-ulama yang pro Bahlawi, sudah jelas. Udah selesai sebetulnya kalau ada kebesaran jiwa, kalau ada objectivity dari teman yang dikoreksi. Baik, teman-temanku, sahabatku Bahlawi, terimalah salam rindu saya, salam cinta saya. Ana uhibbukum, kulukum ana uhibbukum. Lillahi ta'ala. Baik, sebelum saya tutup bahwa saya ingin flashback ke malam hari itu di PBNU ya. Ada sebuah kesan ketika saya terkejut ada seorang Habib di sana karena tidak diinformasikan sebelumnya. Kemudian lebih terkejut lagi ketika saya tahu bahwa dia adalah seorang teman saya. Dan dia menyambut saya dengan mesra sekali. Ya, kita berpelukan, mesra sekali. Setelah dia jelaskan bahwa saya memang pertama agak lupa, dijelaskan saya pernah di idaman bla 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 bla, Masya Allah. Nah inilah bahwa itu sebetulnya yang kita butuhkan, kita harapkan. Ya, bahwa beliau tahu tentang polemik nasab di bisikan Roma, pasti tahu kan. Beliau tahu kesimpulan Roma di bisikan Roma.
Tapi beliau bisa menerima Roma dengan begitu mesra. Ini satu indikator buat saya bahwa beliau bisa menerima argumen Roma dan beliau bisa ya berdampingan, bersahabat, berteman dengan baik. Nah ini saya rasa goal yang harus kita ciptakan ke depan ya, bahwa polemik ini mari kita serap secara objektif. Lillahi ta'ala semata-mata, bukan ada tendensi lain, apalagi ego pribadi. Kalau itu kita lakukan, Masya Allah, kita bisa bersahabat lagi, bareng-bareng lagi, asik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.